Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap jemaah, khususnya ketua DKM dan para sepuh, bani sepuh, para asatidz, semoga panjenengan yang hadirnya pada pagi ini Allah tinggikan derajatnya melalui ta'allumul kitab ini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin. Minggu sebelumnya kita telah mempelajari tentang tata cara istinja. Di antara tata cara istinja yang diajarkan oleh Al-Imam Ghazali yaitu bagaimana agar mengutamakan ketika istinja itu menggunakan batu dan menggunakan air. Tapi kalau panjenengan ingin mengambil cukup daripada salah satu itu, yang paling utama adalah air. Tapi kalau tidak mau menggunakan air, dipersilahkan menggunakan 3 batu. Pastinya 3 batu itu yang suci, yang bisa menghilangkan benda najisnya, yang tidak halus, yang bisa menyerap dan sebagainya. Dan juga syarat lagi sahnya di dalam menggunakan batu, najisnya tidak berpindah ke tempat lain. Jadi masih dikeliling sekitar dubur atau zakar, tidak sampai ke paha, ke pantat dan sebagainya. Kalau sampai berpindah ke tempat lain, maka tidak lagi menggunakan batu, maka mesti wajib menggunakan air. Wa kadzalika tamsahul qadhiba fi salasati mawadi'ah min hajrin. Begitu juga panjenengan mesti mengusap dakarnya dengan 3 tempat min hajrin daripada batu. Yang mestinya panjenengan menggunakan 3 batu untuk mengusap kepada zakar panjenengan ketika tidak mau menggunakan air. Fa in lam yasul al-inqaw bi salasa, kalau seumpamanya ketika panjenengan menggunakan batu, ternyata 3 batu itu tidak mencukupi membersihkan tempat najisnya, maksudnya tempat pipisnya, tempat BAB-nya tidak terbersihkan dengan 3, tambahkan 4. Kalau sudah 4, jadikan 5. Kalau memang lam yasul al-inqaw bi salasa, kalau seumpamanya tidak bersih dengan 3 batu, fatammim khamsatan, maka sempurnakan sampai 5. Walaupun 4 sudah bersih, tambahkan 1 lagi menjadi 5. Au sab'atan, kalau memang 5 belum bersih, 6 belum bersih, au sab'atan, atau tambahkan kepada 7 batu. Illa ayyun qabil itari, sampai bersih tempat tadi dengan mengganjilkan batu. Jadi kalau 3 tidak bersih, tambahkan 4. Kalau sudah 4 bersih, diganjilkan menjadi 5. Kalau 5 belum bersih, tambahkan 6. Kalau 6 sudah bersih, ganjilkan menjadi 7. Kenapa? Fal itaru mustahabbun, karena mengganjilkan itu hukumnya sunnah.
Tapi wal yaqa wajibun. Sedangkan membersihkan istinja, membersihkan najis, membersihkan BAB kita, membersihkan pipis kita, hukumnya adalah wajib. Kemudian wala tastanji illa bil yadil yusra. Dan panjenengan itu kalau istinja, kalau membersihkan BAB dan pipisnya, tidak boleh menggunakan kecuali dengan tangan kiri. Pak, kalau panjenengan istinja membersihkan dari najis pakai tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kiri. Kalau panjenengan sudah selesai, jangan lupa berdoa. Apa doanya? Pakai bahasa Indonesia nanti lebih baik daripada bahasa Arab, tapi tidak dibaca sama sekali. Baca doanya adalah Allahumma tahhir qalbi. Jadi setelah waqul indal farawi minal istinja, dan ucapkanlah, bacalah ketika panjenengan selesai daripada istinja, bersih-bersih daripada najis yang melekat pada hasil dari BAB dan pipisnya. Setelah dibersihkan, jangan lupa membaca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Allahumma ya Allah, tahhir, sucikanlah qalbi, hatiku, minan nifaqi, dari kemunafikan, wa hassin, dan bentengilah, farji, kemaluanku, minal fawahisi, dari perbuatan keji atau zina. Jadi panjenengan bisa pakai bahasa Indonesia, ya Allah, sucikan, bersihkan hatiku dari kemunafikan, dan bentengi, jagalah farjiku, kemaluanku, dari perbuatan-perbuatan keji. Cukup pakai bahasa Indonesia begitu, Pak. Nanti dihafalin bahasa Arabnya, enggak hafal-hafal, enggak baca doa juga. Ya Allah, sucikan hatiku dari perbuatan munafik, kemudian jagalah atau bentengilah apa? Kemaluanku dari perbuatan-perbuatan keji. Hati dijaga, perbuatan-perbuatan kita juga dijaga. Karena memang nanti itu akan diajarkan bahwa ada khusus setan itu yang niup khusus kepada zakarnya laki-laki, niup kepada pantatnya perempuan ketika keluar rumah, tiup dari belakang. Ada nanti setan, anak setan yang bertugas di situ. Makanya dia selalu mengajak setan itu untuk umat Nabi Muhammad SAW melakukan zina. Maka kita itu minta dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan-perbuatan keji itu. Wadluk, dan gosokkan yadaka ba'da tamamil istinja, gosokkan tangannya panjenengan setelah sempurnanya istinja. Bil ardi, ke tanah, au bihatin, atau ke tembok, sumausilha, setelah itu barulah kemudian panjenengan basuh tangannya. Jadi setelah istinja, kalau kesunahannya nggak langsung nggak langsung dibasuh, Bang. Ke tanah digosok-gosokkan dulu. Tapi kalau sekarang nggak pakai tanah, nggak pakai tembok, pakai sabun nih, biar nggak bau. Jadi setelah istinja sudah bersih-bersih, jenengan langsung usapin ke tembok. Kalau dulu, Pak, sekarang ntar kuning semua. Di kalau habis panjenengan BAB di kamar mandi di masjid, kemudian panjenengan langsung gosokkan ke tembok-tembok. Khawatir nanti dimarahin sama kepala DKM-nya.
Ustaz, gara-gara panjenengan menjelaskan pakai ke tembok-tembok segala, sekarang temboknya sudah berubah kuning. Dulu pakai tembok, Pak, tapi sekarang kayaknya setiap masjid disiapkan sabun. Disiapkan, Ustaz. Biar gak bau, penetralisir. Setelah itu baru dicuci, Pak. Ini jadi panjenengan sudah diajarkan bagaimana bangun tidurnya, diajarkan bagaimana etika masuk toiletnya, sampai ketika panjenengan di toilet pun ketika panjenengan melakukan BAB, pipis, sampai selesai pun sudah diajarkan oleh Islam. Sampai selesai panjenengan bersih-bersih BAB-nya, bagaimana yang harus dilakukan oleh tangan sebelum mencuci tangan. Sampai ke tanah-tanah, gosok-gosok ke tembok, diajarkan oleh Islam. Ini sudah selesai bab tentang adab kita masuk ke toilet dan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan itu. Sekarang adalah karena sudah masuk ke toilet, biasanya setelah itu bangun subuh masuk ke toilet, BAB. Setelah itu biasanya mau berangkat ke masjid harus ambil wudu dulu. Makanya bab yang sekarang masuk kepada bab adabil wudu. Bab menjelaskan etikanya wudu. Yang dimaksud dengan adab etika di sini, pembahasan di sini adalah yang dituntut untuk dikerjakan. Maka mencakup baik itu sunnah-sunnahnya ataupun yang wajib-wajibnya. Etika ketika sunnahnya harus bagaimana, etika tentang yang wajib-wajib di dalam sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat, sunnah-sunnah di dalam wudu, yang wajib-wajib di dalam wudu, dijelaskan semua di dalam etika ini insyaallah. Bagaimana faida farauta minal istinja, apabila panjenengan ini sudah selesai daripada melakukan istinja, jadi bersih-bersih tadi, BAB-nya, pipisnya. Kalau panjenengan sudah selesai, gosok-gosok tembok dan tanah sudah selesai. Kalau sekarang modern cuci tangan sudah selesai, fala tatsruk as-siwaka. Jenengan jangan sampai lupa menggunakan siwak. Yang sudah umroh, yang sudah haji, siwaknya jangan cuma dibagi-bagikan ke orang-orang, Mbak. Dipakai siwak. Dan panjenengan bukan hanya sekedar memakai siwak, Pak. Panjenengan harus disertai niat. Saya niat bersiwak karena sunnah lillahi ta'ala. Bukan hanya sekedar siwak, tapi disertai niatnya. Ah, ini Pak, kopinya udah datang, Pak. Monggo. Sebarkan dulu kopinya. Kayaknya capek banget semalam Bapak-bapak. Full. Kemudian setelah panjenengan niat untuk bersiwak, panjenengan juga membersihkan niatnya itu kesunahan dan untuk menjaga membersihkan mulut untuk membaca daripada Al-Quran. Juga panjenengan niatkan pertama niat siwak karena sunnah, karena membersihkan mulut untuk membaca Al-Quran, untuk zikir kepada Allah di dalam sholat. Sebagaimana kata Syekh Nawawi, niatnya itu sebagaimana panjenengan kalau niat dulu menjima istrinya karena ingin memiliki keturunan. Niatnya ketika panjenengan berniat sampai diibaratkan oleh Al-Imam As-Nawawi, niatnya panjenengan siwak itu sebagaimana panjenengan bermaksud berjima kepada keluarganya, kepada istrinya.
ketika jima ingin mendapatkan keturunan. Fa innahu madharatun lil fammi. Kenapa penting Pak siwak ini? Karena sesungguhnya siwak ini adalah madharatun lil fammi, membersihkan mulut. Kalau sekarang saya yakin walaupun panjenengan tidak bawa siwak ke sini, sudah sikat gigi. Di sebelum berangkat tadi wudu sudah sikat gigi, ya mandi. Yakni maksudnya adalah alat pembersih daripada bau yang tidak sedap. Memang enggak baik Pak kalau enggak sikat gigi. Hadirnya ke masjid, hadirnya ke musholla, hadirnya ke majelis ta'lim, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika panjenengan tidak sikat gigi, panjenengan tidak pakai siwak, mungkin Allah ridha. Yang khawatir kanan kirinya enggak ridha. Pas Allahu Akbar, dia sudah khusyuk baca niatnya dari rumahnya sholat Pak, baru beliau itu akbar, jenengan mulai Allah Akbar, buyar khusyuknya. Kenapa? Kanan kiri sudah bau jengkol dan pete. Harapannya mendapatkan ridho daripada Allah, tapi kanan kirinya enggak ridho, berada di sisi pinggir panjenengan. Kenapa? Bau pete dan bau jengkol. Usahakan sebelum berangkat, kalau memang nggak mau pakai siwak, sikat gigi, hilangkan bau yang tidak sedap. Dan siwak ini juga wa mardatun li rabbi, mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siwak jangan dipajang Pak, belum dibuka-buka. Mulai datang umrah hanya buat oleh-oleh, sampai ke rumah dipajang ya. Haji dipajang ya. Dipakai siwak. Mendatangkan ridhonya Rabbi, ridhonya Tuhan. Wa masfatun lisyaitan, dan juga mendatangkan kemurkaan setan. Setan enggak rela panjenengan pakai siwak. Enggak rela. Enggak suka setan. Ya kenapa? Biasanya jenengan enggak pakai siwak, kanan kirinya enggak khusyuk gara-gara panjenengan enggak siwak. Setelah pakai siwak, kanan kirinya anteng. Setan nangis Pak. Tapi kalau jenengan, ya intinya adalah dibersihkan saja mulutnya agar panjenengan ibadahnya tenang dan tidak mengganggu kanan kirinya. Dan juga dikatakan wa salatu bisiwaki afdalu min sab'i salatan bila siwak. Dikatakan salat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 salat tanpa siwak. Luar biasa Pak. Jenengan mau salat sunnah saja susahnya bukan ampun Pak. Makanya yang memudahkan kita untuk sholat sunnah itu ketika di masjid. Habis sholat fardu, habis itu sholat qobliyah ba'diyah. Kalau di rumah Pak, kalau betul-betul karena keinginan kecintaan kita kepada Allah, jangankan sholat sunnah, sholat fardunya aja singkat-singkat Pak. Ingin cepet-cepet entah mau kemana ya. Ingin cepat selesai, tahu-tahu sudah selesai. Tapi kalau di masjid ngikutin imam, selain ngikutin imam setelah sholat, kalau ada qobliyah ba'diyah nunggu imam setelah saya doa, nanggunglah sambil sholat sunnah. Yang sunnah-sunnah itu susah. Dan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan resep, satu siwak lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Ini khabar hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hamid sampai mengatakan begini dalam raq'atan bi siwakin afdalu min 70 raq'atan bila siwak.
2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada 70 kali rakaat tanpa siwak. Jadi panjenengan sholat subuh tadi dengan siwak itu lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Rakaatun bisiwakin ta'dilu 70 rakaatan. 1 rakaat dengan siwak itu menandingi 70 kali rakaat tanpa siwak. Akan tetapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa keutamaan tambahan keutamaan terhadap siwak itu mengalahkan atas keutamaan berjemaah. Jemaah itu lebih utama ketika berjemaah itu berapa derajat? Bisyaqin wa isyrina derajah. Ada atau yang mengatakan bi khamsin wa isyrina. Kalau kita berjemaah pahalanya adalah 27 derajat. Ada yang mengatakan 25 derajat. Makanya Pak, jangan malas-malasan untuk berjemaah Pak. Enggak bisa berjemaah di sini, di rumahnya bersama keluarganya aja berjemaah. Dan siwak tadi lebih utama daripada 70 sholat tanpa siwak. Tidak bisa dibandingkan dengan pahalanya berjemaah. Tidak ada satu kesatuan itu. Kenapa? Karena 1 kali berjemaah bisa menandingi 70 kali sholat dengan siwak. Walaupun tadi siwak dipakai itu lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa siwak. Tapi ketika 1 kali berjemaah, walaupun tanpa siwak, bisa mengalahkan derajatnya. 1 derajat dalam berjemaah bisa mengalahkan orang yang 70 kali siwak tapi tidak berjemaah. Makanya luar biasa berjemaah. Ya, karena berjemaah ini luar biasa. Jenengan alarmnya dibangunin sama alarmnya, jenengan bangun bukan ke masjid tapi malah mematikan alarmnya karena setan. Ada kemarin kita bahas, di tengkuk kita ini diikat dengan 3 ikatan. Tidur ya. Jadi ngelihat jam alarmnya bunyi, bukan malah berangkat ke masjid tapi matikan alarm. 3 alarm hidup semua dimatikan 3-tiganya. Nah, kenapa nggak kuat cobaan setan? Baru jenengan, karena kemarin 3 ya, diikat dengan 3 ikatan, 3 sampul. Untuk melepasnya jangan lupa. Memang ketika berat itu Pak, kayak tadi semalam saya sampai ngisi jam 12 malam ya, kajian tafsir itu. Jam 3 sudah harus bangun. Nyampe rumah belum tentu bisa langsung tidur Pak, karena pas ngopi waktu itu semalam. Bangun berat sekali. Tapi kita hadirkan dalam hati, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wah, itu masih berat Pak. Masih berat. Cara ngikat keduanya, karena cara lepas keduanya gimana? Ambil lutut. Habis ambil lutut itu masih berat Pak. Tidak lepas ketiga kecuali dia langsung mengerjakan sholat. Sholat. Makanya kalau jenengan berat, ketika bangun langsung ingat zikir kepada Allah yang sudah diajarkan oleh Al-Imam Ghazali yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir ketika panjenengan bangun tidur. Gimana zikirnya tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, alhamdulillah Engkau hidupkan kami setelah Engkau matikan sebentar ya Allah. Coba bayangkan Pak, kalau enggak dihidupkan lagi, mati selamanya kita. Terus Ruwi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya,
Qala beliau Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati, laula seandainya, laula an asyqa seandainya tidak aku memberatkan ala ummati atas umatku, la amartuhum bissiwak fi kulli sholatin, niscaya aku perintahkan kepada umat itu dengan memakai siwak di tiap-tiap sholatnya. Seandainya memang tidak memberatkan, Rasulullah memang ma'anitum. Jadi kalau Rasulullah ini yang dipikirkan hanya umatnya, Pak. Rasulullah itu berat sekali kepada penderitaan umatnya. Yang dipikirkan adalah umatnya. Sampai akhir hayatnya, ummati, ummati, ummati. Sampai ingin memberikan pahala kepada umatnya, ingin mewajibkan ziwak, yang ditakutkan adalah memberatkan kepada umatnya. Makanya Pak, jangan takut kepada Islam. Islam itu tidak berat. Karena ketika panjenengan tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, silakan sholat dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, silakan dalam keadaan tiduran. Nggak bisa tiduran, nggak bisa gerak, silakan pakai kedipan mata isyarat. Kedipan mata pun nggak bisa, silakan pakai telunjuk isyarat dan sebagainya. Kalau isyarat pun sudah nggak bisa, Pak, wah itu nggak tahu harus gimana itu. Disolatin. Berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, tiduran juga nggak bisa untuk sholat, kedipan mata juga nggak bisa, syarat pakai telunjuk pun nggak bisa, syarat pakai pikiran pun nggak bisa. Ya kalau sudah itu sudah waktunya disolatin. Sholat itu Pak wajib Pak, sampai kapanpun sakit pun panjenengan sholat itu wajib. Pernah kita belajar betul Qur'an sampai Siddatul Khauf, dalam keadaan gempa pun, dalam keadaan panjenengan perang pun masih diajarkan sholat. Tidak diperkenankan untuk berhenti sholat walaupun kita tidak menghadap kiblat, terus melanjutkan. Ini pentingnya sholat. Ini sakit gigi doang langsung nanti dipotong. Nggak bisa Pak, sholat ini nggak bisa. Makanya sholat itu harus sesuai dengan waktunya. Kecuali memang panjenengan haid. Ada yang haid di sini? Nggak ada ya? Yang haid, yang nifas nggak ada kan? Wajib terus panjenengan. Makanya perempuan itu dibilang agamanya kurang, perempuan itu. Pikirannya, akalnya kurang. Di dalam kitab Qudrudjan itu, perempuan itu disifati dengan akalnya kurang, disifati dengan agamanya kurang, perempuan itu. Kenapa kok bisa disifati dengan akalnya kurang, padahal kayaknya pintaran perempuan yang penduit ketimbang laki-laki. Nggak terima perempuan kalau dibilang akalnya kurang. Karena penyaksian bagi perempuan itu, kalau laki-laki 2, perempuan 4. Nggak diterima penyaksiannya 2 orang itu perempuan. Sehingga secara akal di dalam Islam dianggap kurang, karena penyaksiannya laki-laki 2. Ketika laki-laki nggak ada, berarti harus mendatangkan 4 kalau diganti dengan perempuan. Kok dianggap agamanya kurang, padahal lebih ibadahnya lebih kencang dari bapak-bapak. Kalau lihat kita tadarusan ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu, semangat Pak ibu-ibu dengan buku-bukunya. Walaupun bapak-bapak juga semangat dengan kopinya. Tapi kenapa masih agamanya dibilang kurang? Lah, ya perempuan Pak kalau lagi haid sholat tidak Pak? Enggak. Makanya agamanya disebut kurang. Jenengan enggak haid, kecuali ada yang haid. Wah bapak ya enggak apa-apa, enggak usah sholat Pak. Tapi kalau enggak haid atau gila, ya enggak ada yang gila kan di sini, aman. Makanya alhamdulillah, karena tidak ada yang haid, tidak ada yang gila, panjenengan wajib untuk melaksanakan salat. Kemudian wa ana sallallahu alaihi wasallam, dan daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, umirtu bis-siwaki hatta khasitu an yuktabu alayya.
Diperintahkan, aku ini diperintahkan menggunakan siwak sampai aku menyangka, sampai aku khawatir, sampai aku takut Allah mewajibkan kepada saya siwak ini. Saya hampir takut diwajibkan siwak kepadaku. Karena kalau sudah wajib kepadaku, ada potensi kepada umatku wajib juga. Saking pentingnya siwak. Sekali lagi kita belajar lagi tentang siwak. Siwak itu cara megangnya begini. Jadi jempol sama apa? Ini apa? Kelingking. Hah? Kelingking. Yang paling pojok. Takut salah. Kelingking. Nah, jempol ini begini megangnya. Jadi tiganya di atas, kelingking dan jempol di bawah. Nah, setelah begini pegang. Diputar angka 8. Seret. Nah, harus contohin, Pak. Jadi muter angka 8 kembali lagi. Yang bagus itu memang tidak boleh kurang dari segini, Pak. Kalau segini perlu diganti. Juga nggak boleh lebih dari segini. Ya, biar nyaman sama panjenengan dipegang. Masih hidup, Pak. Al-Imam Wana'i mengatakan, terkadang siwak itu, bersiwak itu hukumnya wajib terkadang, Pak. Seperti apa wajibnya? Seandainya perempuan itu diperintahkan oleh suaminya untuk siwak, wajib hukumnya perempuan itu bersiwak. Neng, mah, siwak. Mau ngucapin bau mulut mama, nggak enak kan? Silakan siwak seumpamanya. Hukum siwak bagi perempuan pada saat itu menjadi wajib. Juga walil mamluk idza amaru sayyiduhu. Dan bagi orang yang budak, bagi tuannya, ketika tuannya memerintahkan kepada budak tersebut siwak, wajib pakai siwak. Tapi alhamdulillah tidak ada perbudakan sekarang. Wajib juga ini bagi kita, Pak nih. Waliman akala suman au basalan, bagi orang yang memakan bawang putih dan bawang merah yaumal jumu'ah, di hari Jumat. Ayo, siapa yang suka bawang merah, Pak? Bawang putih. Tapi di sini nggak ada bawang hijau. Bawang daun nggak ada. Bawang putih apa dulu waktu zamannya Rasulullah tidak ada bawang. Tidak ada apa kulit bawang, daun bawang. Yang biasanya di bakso dipotong-potong bumbu nih. Ini ketika hari Jumat, siwak itu bagi orang yang makan bawang merah, bawang putih bisa menjadi wajib. Bawang apa digulai, di sate. Sate kan ada bawang merah, pakai kecap. Tapi alhamdulillah nggak ada sekarang, nggak ada sekarang sate. Yang ada malam kopi. Baru datang juga, nggak tahu, semoga kita doakan donaturnya itu Allah murahkan rezekinya. Tahu-tahu ada sudah terbawa. Wa qad tawaqqat izalatur ra'i 'ala siwak li ajli salatil Jumat, karena hukum bersiwak itu karena agar menghilangkan bau yang ada di dalam mulut kita, didasari karena kita akan melaksanakan sholat Jumat. Jumat penting dijaga, Pak. Setelah itu summa, kemudian ijlis lil wudu, setelah panjenengan pakai siwak dipersilakan panjenengan duduk. Untuk apa? Untuk melaksanakan wudu mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat.
Ini secara adab panjenengan ketika sudah siwak, posisikan duduk panjenengan untuk melaksanakan wudu. Siwak ini datang, tapi saya yakin sampai selesai belum bisa makan. Baunya sudah nyampe sini. Al-Imam Mawardi dan Imam Ramli mengatakan mahalla qabla ghaslil kaffain. Siwak itu kalau dalam wudu menurut Al-Imam Mawardi dan Imam Ramli sebelum membasuh kedua tangan. Jadi seketika panjenengan wudu, sebelum wudu siwak dulu. Ini pendapatnya Imam Ramli dan Mawardi. Berbeda dengan Al-Imam Ghazali dan Ibn Salah dan Ibn Naqib dan Ibn Hajar dan As-Sarbini mengatakan anna mahallahu, bahwa tempatnya siwak itu baina ghaslil kaffaini wal madmadati, di antara kedua mencuci kedua tangan dan juga sebelum berkumur-kumur. Jadi cuci tangan dulu, kemudian siwak, kemudian berkumur, baru istinsak hirup hidung. Jadi kalau tadi Al-Imam Ramli dan Al-Imam Mawardi mengatakan sebelum membasuh kedua tangan. Kalau Imam Ghazali dan imam-imam yang lain kita sebutkan tadi mengatakan cuci tangan dulu, karena kita tidak tahu itu kemana semalam itu tangan, cuci tangan dulu sebelum melakukan apa-apa. Baru kemudian siwak, setelah itu kumur-kumur. Nah, panjenengan jangan lupa duduk mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Ketika panjenengan wudu jangan lupa menghadap kiblat. Di sini menghadap kiblat tidak? Mirip. Ya, minimal pertama kali niatnya langsung menghadap kiblat untuk mendapatkan kesunahan secara etikanya menghadap kiblat. Wah, nanti saya paling pojok saja Pak Ustaz, gampang. Ya, sebelah sini bisa. Setelah itu ala maudhi'in murtafi'in, duduk menghadap kiblat, nyari tempatnya yang tinggian, Pak. Tempatnya yang tinggian. Kenapa? Kaila yusibakar rasyashu, agar panjenengan tidak tertimpa, tidak mengenai panjenengan percikan-percikan air yang panjenengan air-air yang jatuh kepada got, air-air yang bekas panjenengan istinja berwudu, biar tidak terkena percikan-percikan. Yang dikhawatirkan adalah di bawah tempat wudunya itu ada najis, setelah najis itu balik. Makanya aman di sini. Enggak ada yang najis-najis lewat. Maksudnya tempat turunnya air tidak ada yang nyambung dengan tempat kencing dan sebagainya. Aman. Walaupun kena kembali ke panjenengan enggak najis, Pak, aman. Makanya kalau panjenengan di rumahnya hati-hati. Di bawah itu yang betul-betul ketika panjenengan mau wudu disiram dulu, Pak. Hilangkan, netralkan dari najis. Umumnya orang masuk neraka disebabkan cipratan-cipratan itu, Pak. Hati-hati. Banyak di neraka itu disebabkan cipratan. Cukup sekian. Nah, sudah nggak kuat nih, Pak, kayaknya nih. Jenengan takut nunggu kita semua. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah 40 menit kita sudah bersama dalam ta'lim. Semoga Allah ridha ibadah dan kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit. Semoga kita berjumpa lagi di Senin yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah murahkan rezekinya dan Allah lancar
melancarkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.